Di tanah yang telah lama dilingkupi legenda dan mitos, terdapat sebuah warisan dari langit, pedang petir sang kesatria. Senjata sakti ini bukan hanya sekadar pedang, tetapi sebuah kekuatan yang turun dari langit untuk menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Hanya seorang yang benar-benar layak yang dapat menguasainya, dan takdir telah memilih seorang pemuda bernama Arya sebagai pewarisnya. Arya adalah seorang pemuda pemberani dari desa terpencil, yang hidupnya berubah drastis setelah menemukan pedang petir di reruntuhan kuil kuno. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Malam itu, langit dihiasi kilatan petir yang membelah kegelapan seperti pedang bercahaya. Hujan deras mengguyur tanah kerajaan Tarunggana, seolah langit tengah murka atas sesuatu yang belum terungkap. Di tengah badai yang mengguncang, seorang bayi lahir dengan tangisan yang menggema, seakan-akan menyatu dengan gemuruh petir. Bayi itu adalah Arya Wibawa, putra tunggal sang adipati yang telah lama menantikan keturunan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sesaat setelah kelahirannya, sebuah kilatan petir jatuh tepat di halaman istana, menciptakan lubang besar di tanah. Para pertapa dan resi istana segera dipanggil untuk menafsirkan pertanda ini. Mereka menyampaikan ramalan kuno yang telah lama dilupakan. Seorang anak yang lahir bersamaan dengan petir akan menjadi pemegang warisan langit, namun hidupnya akan penuh cobaan. Ramalan itu membuat sang adipati gundah. Meski demikian, Arya tumbuh sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Sejak kecil, ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap cahaya dan kecepatan. Gerakannya begitu gesit, seolah tubuhnya memahami kecepatan kilat. Saat usianya menginjak 10 tahun, peristiwa aneh terjadi lagi. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang pedang yang bercahaya, terbang melintasi langit dan menancap di gunung berkabut. Di dalam mimpinya, suara gaib selalu membisikkan, "Carilah pedang warisan langit, sebab takdir menantimu." Awalnya, ia mengabaikan mimpi-mimpi itu, namun semakin lama, suara tersebut semakin jelas dan nyata. Suatu malam, ketika langit kembali diliputi badai petir, Arya melihat kilatan cahaya di langit yang menyerupai pedang raksasa. Kejadian itu membuatnya semakin yakin bahwa panggilan takdirnya telah tiba. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya tentang legenda pedang petir. Sang adipati terkejut, namun akhirnya menceritakan kisah yang telah lama tersembunyi. Menurut legenda, di puncak gunung kilat yang diselimuti awan abadi, tersembunyi sebuah pedang sakti yang hanya dapat dipegang oleh seseorang yang dipilih oleh langit. Pedang itu bukan sekadar senjata biasa, melainkan pusaka yang menyimpan kekuatan petir itu sendiri. Hanya mereka yang berhati murni dan memiliki keberanian sejati yang bisa menemukannya. Mendengar kisah tersebut, hati Arya bergetar. Ia merasa bahwa inilah jawaban dari semua mimpi dan tanda yang selama ini menghantuinya. Keinginan untuk menemukan pedang petir semakin membakar hatinya. Namun ayahnya menegaskan bahwa perjalanan menuju Gunung Kilat bukanlah perjalanan biasa. Banyak rintangan menanti, termasuk makhluk-makhluk gaib yang menjaga pusaka itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, tekad Arya tak tergoyahkan. Dengan semangat membara, ia memutuskan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan pedang petir dan membuktikan bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi penjaganya. Arya menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan dirinya. Ia berlatih seni bela diri, memperkuat tubuh dan jiwanya, serta mempelajari berbagai rahasia alam semesta dari para resi. Ia memahami bahwa perjalanan ke Gunung Kilat bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang akan menguji keteguhan hatinya. Ketika usianya menginjak 18 tahun, ia akhirnya mendapatkan restu dari ayahnya untuk memulai perjalanan. Dengan membawa sedikit bekal dan sepasang pedang pusaka keluarganya, ia meninggalkan istana, menembus hutan-hutan lebat dan lembah-lembah tersembunyi yang selama ini belum pernah dijelajahi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pertapa tua bernama Resi Mahawira, yang telah lama tinggal di kaki Gunung Kilat. Resi itu menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Engkau adalah pemuda yang telah lama kutunggu. Langit telah memberikan tanda bahwa pencari pedang petir akan datang." Arya terkejut, namun juga semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Resi Mahawira mengajaknya berlatih di gua pertapaannya selama 3 bulan. Di sana, Arya diajarkan ilmu pernafasan langit, teknik mengendalikan tenaga dalam, dan cara merasakan getaran petir yang tersembunyi di udara. Ia juga belajar bahwa pedang petir bukan sekadar senjata, melainkan bagian dari keseimbangan dunia yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang benar-benar menyatu dengan energi langit.
Setelah menyelesaikan latihan di bawah bimbingan Sang Resi, Arya melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Kilat. Gunung itu bukanlah gunung biasa. Kabut tebal menyelimuti puncaknya, dan suara gemuruh petir terus menggelegar di langit. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan gunung itu sendiri menolak kehadirannya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh makhluk penjaga pertama, seekor naga petir yang tubuhnya diselimuti percikan listrik biru. Naga itu membuka matanya yang bersinar dan menggeram. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang dapat melanjutkan perjalanan. Ujian pertama dimulai. Arya harus menghadapi naga itu dalam duel yang luar biasa. Ia menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya. Namun serangan naga itu terlalu cepat dan kuat. Setelah bertarung dengan segenap tenaga, Arya menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan naga itu dengan kekuatan fisik semata. Ia harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Dengan mengingat ajaran Resi Mahawira, Arya mulai berkonsentrasi dan merasakan getaran petir di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa petir bukan sekadar kekuatan yang menghancurkan, tetapi juga energi yang bisa diselaraskan. Dengan tekad bulat, ia menutup matanya dan membiarkan energi petir mengalir melalui tubuhnya. Saat ia membuka matanya kembali, gerakannya menjadi lebih cepat, nyaris secepat kilat. Ia menari di antara serangan naga petir dengan anggun, menghindari setiap pukulan dan akhirnya, dengan satu gerakan yang presisi, ia berhasil menyentuh dahi naga tersebut. Seketika, naga itu berhenti menyerang dan menundukkan kepalanya. "Engkau telah membuktikan dirimu. Pergilah ke puncak gunung, karena ujian sesungguhnya baru akan dimulai." Arya melanjutkan perjalanannya, dengan keyakinan bahwa ia semakin dekat dengan takdir yang telah dituliskan untuknya. Arya melanjutkan pendakiannya ke puncak Gunung Kilat setelah berhasil melewati naga petir. Namun, perjalanan ini semakin berat. Udara di sekelilingnya menjadi lebih tipis. Angin berhembus begitu kencang hingga nyaris menghempaskannya ke jurang. Hawa listrik yang menyelimuti gunung itu semakin kuat, membuat setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melawan arus kekuatan yang tidak kasat mata. Namun, ia tidak bisa mundur. Semakin dekat ia dengan puncak, semakin terasa bahwa panggilan takdirnya berada di sana. Tiba di sebuah dataran luas yang berada tepat di bawah puncak gunung, Arya merasakan adanya energi aneh yang berputar-putar di sekelilingnya. Udara yang tadinya berhembus kencang kini tiba-tiba diam, hening, dan hampa. Dari langit, muncullah siluet seorang pria berjubah putih yang melayang di udara. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, sementara matanya memancarkan sinar yang tajam dan tak tergoyahkan. "Aku adalah sang penjaga angin dan cahaya, penguji jiwa yang mencari kebenaran. Sebelum kau bisa mencapai puncak, kau harus membuktikan bahwa hatimu seimbang antara keberanian dan kebijaksanaan." Suaranya menggema, seolah berasal dari udara itu sendiri. Arya menghunus pedangnya, bersiap menghadapi ujian berikutnya. Namun, saat ia melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, terlalu ringan. Ia mendapati dirinya melayang di udara, tanpa kendali atas tubuhnya sendiri. Seperti selembar daun yang tertiup angin, ia melayang tak tentu arah, kehilangan keseimbangan, kehilangan kendali atas kekuatannya. Sang penjaga angin mengulurkan tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menghantam Arya, membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa hampa yang begitu dalam, seolah seluruh keberadaannya dihisap oleh kekosongan. Ia berusaha berteriak, berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Di tengah kehampaannya, suara hati kecilnya berbisik. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin. Untuk menghadapi sang penjaga angin dan cahaya, ia harus menemukan keseimbangan dalam dirinya sendiri. Ia harus melepaskan ketakutan, menerima bahwa dirinya adalah bagian dari angin dan cahaya, bukan melawannya. Dengan perlahan, ia menenangkan pikirannya, membiarkan dirinya menyatu dengan arus angin yang tak terlihat. Ia berhenti melawan, dan tiba-tiba, tubuhnya tak lagi melayang tanpa arah. Ia bisa mengendalikan gerakannya, mengendalikan angin yang membawanya. Cahaya yang sebelumnya menyilaukan kini tak lagi menyakitkan. Ia telah menjadi satu dengan elemen-elemen tersebut. Sang penjaga angin tersenyum dan mengangguk. "Kau telah menemukan jawabannya. Kau telah membuktikan bahwa keseimbangan adalah kunci untuk mencapai puncak. Sekarang, lanjutkan perjalananmu,
karena ujian terakhir menantimu. Dengan satu gerakan tangan, ia menghilang, dan angin kembali berhembus seperti biasa. Arya kini berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa puncak gunung kilat sudah di depan mata. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, siap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan nasibnya sebagai pewaris pedang petir. Setelah melewati ujian sang penjaga angin, Arya akhirnya tiba di puncak gunung kilat. Di hadapannya terbentang sebuah dataran luas yang dipenuhi batu-batu hitam berkilauan, seolah-olah mereka menyimpan percikan petir di dalamnya. Langit di atasnya terus bergetar dengan gemuruh badai, dan di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah altar kuno yang dihiasi dengan ukiran petir yang bersinar dalam gelap. Di atas altar itu, tertancap sebuah pedang yang bercahaya biru, memancarkan energi yang begitu kuat hingga udara di sekelilingnya bergetar. Pedang itu tampak seperti bagian dari langit itu sendiri, seolah-olah petir telah membatu dan membentuk sebuah senjata yang tiada bandingannya. Arya tahu bahwa inilah yang ia cari, inilah takdirnya. Namun, saat ia melangkah mendekat, sosok tinggi muncul di hadapannya. Seorang pria berjubah hitam dengan mata bersinar seperti kilat menatapnya tajam. Ia adalah sang penjaga kilat, makhluk terakhir yang akan menguji kelayakan Arya untuk memiliki pusaka ini. Sebelum kau bisa mengambil pedang petir, kau harus membuktikan bahwa kau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan benar. Sebab pedang ini bukan hanya alat perang, tetapi juga penyeimbang kekuatan dunia. Arya mengangguk, bersiap menghadapi ujian terakhirnya. Sang penjaga kilat mengangkat tangannya, dan dari langit, puluhan kilatan petir turun, mengelilingi mereka dalam lingkaran yang menyala terang. Ujian ini bukan hanya pertarungan, melainkan juga pengujian apakah Arya benar-benar pantas menerima warisan langit. Petir pertama menyambar, dan Arya menghindarinya dengan gesit. Petir kedua menyambar lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kali ini, bukannya menghindar, Arya menatap kilatan itu dan merasakan getaran energinya. Ia mengangkat tangannya, membiarkan petir itu menyentuh kulitnya, dan alih-alih terbakar, ia merasakan energi itu menyatu dengan dirinya. Sang penjaga kilat tersenyum tipis. Kau mulai memahami esensi dari kekuatan ini. Arya menyadari bahwa petir bukanlah musuhnya. Petir adalah bagian dari dirinya, bagian dari dunia ini. Jika ia ingin mengendalikan pedang petir, ia harus berhenti melihatnya sebagai senjata dan mulai melihatnya sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Dengan pemahaman itu, Arya berdiri tegak, menatap sang penjaga kilat dengan keyakinan penuh. Sosok berjubah hitam itu mengangguk, dan petir yang mengelilingi mereka perlahan mereda. Kau telah membuktikan dirimu. Pedang petir adalah milikmu sekarang. Gunakanlah dengan bijak, sebab dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Dengan hati-hati, Arya melangkah ke altar dan mengulurkan tangannya. Saat jari-jarinya menyentuh gagang pedang, energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Kilatan petir menyambar langit, seolah menyambut pemilik barunya. Arya merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan langit itu sendiri kini berada dalam genggamannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dengan pedang ini, datang tanggung jawab baru. Ia belum tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi satu hal pasti, takdirnya baru saja dimulai. Setelah mendapatkan pedang petir dari puncak gunung kilat, Arya turun dengan hati yang dipenuhi semangat baru. Namun, langkahnya terasa lebih berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena kesadaran bahwa beban tanggung jawab kini berada di pundaknya. Pedang ini bukan sekadar senjata, melainkan warisan dari langit, sebuah pusaka yang mampu membawa kehancuran atau keselamatan, tergantung pada tangan yang menggunakannya. Saat ia melangkah menuruni lereng gunung, langit yang tadinya kelam perlahan mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, Arya melihat bayang-bayang hitam yang menyelimuti desa tempat ia berasal. Seiring dengan gemuruh petir di langit, firasat buruk menghantui hatinya. Ia mempercepat langkahnya, melompati bebatuan, menembus rimbunan hutan, dan berlari secepat mungkin menuju tanah kelahirannya. Setibanya di desa, ia disambut oleh pemandangan yang mengiris hati. Rumah-rumah terbakar, tanah berlumpur oleh darah para pejuang yang gugur, dan suara tangisan bercampur dengan raungan amarah. Di tengah kekacauan itu,
Berdiri sosok bertopeng hitam dengan jubah panjang yang berkibar tertiup angin malam. Sosok itu memegang sebuah tongkat hitam yang memancarkan energi gelap, seperti kebalikan dari kilatan cahaya pedang petir yang kini tergenggam di tangan Arya. Akhirnya, sang pewaris pedang turun dari gunung. Suara dingin sosok bertopeng itu menggema. "Terlalu lama kau meninggalkan tempat ini, dan lihatlah apa yang terjadi. Kau membawa harapan, tetapi juga membawa kehancuran." Arya menggenggam pedangnya dengan erat. Ia tidak tahu siapa pria itu, tetapi jelas bahwa kekacauan ini ada hubungannya dengan pencariannya akan pedang petir. Matanya menatap sosok bertopeng itu dengan penuh kebencian, tetapi di saat yang sama, ia merasakan energi gelap yang begitu kuat menguar dari tubuh lawannya. Ini bukan sekadar musuh biasa. Dengan satu gerakan cepat, pria bertopeng itu mengayunkan tongkat hitamnya, dan dari ujungnya, muncullah pusaran angin gelap yang menyapu seluruh desa. Bangunan yang tersisa mulai runtuh, orang-orang yang terluka berteriak ketakutan. Arya melompat ke depan, mengangkat pedang petir, dan dalam sekejap, kilatan cahaya biru keluar dari bilahnya, menahan pusaran kegelapan itu agar tidak semakin meluas. Dua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah di bawah mereka. Petir menyambar dari langit, menari-nari di udara seperti naga yang mengamuk. Angin badai berputar, mengangkat debu dan puing-puing ke segala arah. Dalam kekacauan itu, Arya menyadari sesuatu yang mengerikan. Energi gelap ini bukanlah kekuatan biasa. Ini adalah kutukan yang telah ada sejak zaman kuno. Kutukan yang ingin menelan pedang petir untuk selamanya. Sadar bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan saja, Arya mencoba mengingat kata-kata sang penjaga kilat. Pedang ini bukan hanya senjata, melainkan penyeimbang kekuatan dunia. Jika ia ingin mengalahkan pria bertopeng itu, ia harus menemukan keseimbangan di dalam dirinya sendiri. Dengan menarik napas dalam-dalam, Arya merasakan arus energi dalam tubuhnya. Ia tidak hanya mengandalkan pedang petir, tetapi juga membiarkan kekuatan langit mengalir melalui dirinya. Perlahan, tubuhnya mulai bersinar, dan di saat yang sama, badai yang mengamuk di sekitar mereka mulai mereda. Sosok bertopeng itu menyipitkan mata, lalu mundur selangkah. "Menarik," gumamnya. "Tapi kau masih terlalu lemah untuk memahami kekuatan sejati pedang itu. Kita akan bertemu lagi, wahai pewaris langit." Dalam sekejap, ia lenyap dalam pusaran angin gelap, meninggalkan desa yang porak-poranda. Arya berdiri di tengah kehancuran, napasnya memburu. Ia menang, tetapi juga kalah. Desa yang ia lindungi hancur, dan musuhnya berhasil melarikan diri. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir. Arya berdiri di tengah kehancuran desa, matanya menatap langit yang kini kembali kelam. Petir masih menyambar sesekali, seakan menjadi pertanda bahwa badai belum sepenuhnya berlalu. Pedang petir di tangannya masih menyala samar, seolah ikut merasakan ketegangan yang memenuhi udara. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk di dadanya. Desa yang seharusnya ia lindungi telah luluh lantak, dan musuhnya berhasil meloloskan diri tanpa meninggalkan petunjuk yang jelas. Namun, ia tahu satu hal pasti, pria bertopeng itu tidak mungkin bertindak sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di antara runtuhan, Arya melihat para penduduk yang tersisa mulai bangkit, berusaha membantu satu sama lain. Ia melihat seorang anak kecil menangis di dekat tubuh ibunya yang tak lagi bernyawa, seorang lelaki tua berusaha menopang tubuhnya yang terluka, dan seorang gadis muda yang dengan tangan gemetar mencoba membersihkan darah dari wajah adiknya yang masih hidup. Pemandangan itu menyayat hatinya, membuatnya merasa bersalah karena ia tidak datang lebih cepat. Namun, rasa bersalah itu segera berubah menjadi tekad. Ia tidak boleh membiarkan tragedi ini terulang. Di saat itulah, seorang lelaki tua dengan jubah biru berjalan mendekatinya. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam dan dipenuhi kebijaksanaan. Ia memegang sebuah tongkat kayu berukir, dan aura yang mengelilinginya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Arya mengenal lelaki ini. Ia adalah Resi Wijaya, seorang tabib dan tetua desa yang dihormati oleh banyak orang. "Aku telah menunggumu, Arya." Suara Resi Wijaya dalam dan bergetar, seakan membawa beban masa lalu. "Pedang petir telah memilihmu, tetapi itu bukan akhir dari perjalananmu. Masih banyak yang harus kau ketahui." Arya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksudnya?"
Resi, siapa pria bertopeng itu? Apa hubungannya dengan pedang petir? Resi Wijaya menghela napas panjang, lalu menunjuk langit yang masih berawan. Jawabannya ada di sana, di antara kilatan petir yang turun dari langit. Legenda pedang petir yang kau ketahui hanya sebagian kecil dari kebenaran. Pedang ini tidak hanya diwariskan dari langit, tetapi juga merupakan kunci bagi keseimbangan dunia. Ada sebuah catatan kuno yang menuliskan bahwa jika pedang ini jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan terjerumus ke dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Arya mengernyitkan dahi, mencoba memahami kata-kata sang resi. Apakah pria bertopeng itu menginginkan pedang ini? Resi Wijaya mengangguk. Bukan hanya dia. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Pria bertopeng itu hanyalah perpanjangan tangan dari sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang telah menunggu selama berabad-abad untuk bangkit kembali. Kau harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Arya mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembalasan dendam atau keinginan akan kekuasaan. Namun, mendengar langsung bahwa dunia bisa jatuh ke dalam kehancuran membuatnya semakin waspada. Di mana aku bisa menemukan jawabannya? Tanya Arya dengan penuh tekad. Resi Wijaya menatapnya dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah pegunungan di timur. Di balik awan hitam yang menyelimuti puncak Gunung Surya, terdapat sebuah kuil kuno. Di sana, tertulis rahasia tentang pedang petir, asal-usulnya, dan takdir yang telah ditentukan sejak awal waktu. Kau harus pergi ke sana sebelum pria bertopeng itu menemukannya lebih dulu. Arya menatap ke arah yang ditunjukkan. Gunung Surya, tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menghentikan ancaman yang semakin dekat, ia harus mencari kebenaran sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang semakin membara, ia menggenggam pedang petir lebih erat. Langkahnya semakin mantap, menandai awal dari babak baru dalam perjalanannya. Babak yang akan membawanya semakin dekat pada takdirnya sebagai pewaris petir. Langit masih diselimuti awan kelabu saat Arya meninggalkan desa yang telah luluh lantak. Pedang petir di punggungnya sesekali memancarkan kilatan cahaya biru, seakan merespons kegelisahan yang menguasai hatinya. Di kejauhan, puncak Gunung Surya tampak samar-samar, tertutup kabut tebal yang mengalir seperti arus sungai di angkasa. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu dan tanah yang menjulang tinggi. Ia menyimpan sejarah panjang, legenda yang hanya sedikit orang ketahui, dan rahasia yang mungkin mampu mengubah takdir dunia. Arya melangkah dengan penuh waspada, melewati hutan lebat yang menghalangi perjalanannya menuju kaki gunung. Ranting-ranting kering berderak di bawah kakinya, sementara suara burung hantu menggema di kejauhan, seakan mengawasinya dari kejauhan. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Resi Wijaya telah memperingatkannya bahwa kuil kuno di puncak Gunung Surya bukanlah tempat yang bisa dicapai dengan mudah. Ada ujian yang harus ia hadapi, tantangan yang akan menguji tidak hanya kekuatannya, tetapi juga keberanian dan kebijaksanaannya. Saat malam mulai merayap, Arya memutuskan untuk beristirahat di sebuah dataran tinggi di pinggir sungai. Ia menyalakan api kecil, mencoba menghangatkan tubuhnya dari udara dingin yang menusuk tulang. Dalam diam, ia merenungkan perjalanannya sejauh ini, dari seorang pemuda biasa hingga menjadi pewaris pedang petir, dari seorang yang hanya mengenal kehidupan desa hingga harus menanggung beban melindungi dunia dari kegelapan yang mengancam. Namun, ketenangan malam itu tak bertahan lama. Dari kegelapan hutan, terdengar suara langkah yang ringan, nyaris tak terdengar. Arya langsung siaga, tangannya terulur ke gagang pedangnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul seorang pria berjubah hitam dengan wajah yang tertutup kain. Mata pria itu tajam dan penuh perhitungan, seperti seseorang yang telah lama mengawasi pergerakannya. Kau melangkah menuju takdir yang berbahaya, pewaris petir. Suara pria itu datar, namun penuh ancaman. Gunung Surya bukan tempat bagi mereka yang lemah. Jika kau melanjutkan perjalanan ini, kau tidak akan pernah kembali dalam keadaan yang sama. Arya tidak gentar. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Jika aku takut pada bahaya, aku tidak akan membawa pedang ini. Jika kau ingin menghalangiku, tunjukkan alasanmu. Jawabnya tegas. Pria berjubah itu tersenyum tipis. Lalu dalam sekejap ia melesat dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat.
Arya langsung menghunus pedang petir dan menangkis serangan pertama yang datang dengan kekuatan luar biasa. Percikan energi listrik menyambar di udara, menerangi malam yang gelap sekejap. Pertarungan itu berlangsung cepat, penuh gerakan yang nyaris mustahil diikuti oleh mata biasa. Arya menyadari bahwa pria ini bukanlah musuh sembarangan. Ia bukan sekadar petarung biasa, melainkan seseorang yang memiliki ilmu tinggi, mungkin seorang utusan dari mereka yang menginginkan pedang petir jatuh ke tangan yang salah. Setelah beberapa kali serangan yang saling beradu, pria berjubah itu tiba-tiba melompat ke belakang dan berhenti. "Kau lebih kuat dari yang kuduga," katanya sambil mengusap pedangnya yang bergetar karena benturan energi listrik. "Tapi kekuatan saja tidak cukup. Kau akan menghadapi hal yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pedang dan pertempuran. Bersiaplah, karena di Gunung Surya, kau akan diuji oleh sesuatu yang tidak bisa kau lawan dengan kekuatan fisik semata." Sebelum Arya sempat menjawab, pria itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tanda tanya besar di benaknya. Apa yang sebenarnya menantinya di puncak Gunung Surya? Apa ujian yang dimaksud pria itu? Malam semakin larut, tetapi hati Arya justru semakin gelisah. Ia kini mengerti bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menyandang pedang petir, atau justru akan menjadi korban dari warisan yang diturunkan dari langit. Dengan tekad yang semakin kuat, ia kembali melangkah, meninggalkan api unggun yang masih menyala di belakangnya. Puncak Gunung Surya masih jauh, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan ia siap untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Langkah kaki Arya semakin berat ketika ia tiba di kaki Gunung Surya. Kabut tipis yang mengalir seperti asap putih menyelimuti jalur berbatu, menciptakan suasana misterius yang membangkitkan kegelisahan dalam hatinya. Angin berdesir lembut, membawa bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti suara masa lalu. Matahari belum sepenuhnya terbit, hanya menyisakan cahaya jingga samar di cakrawala, seakan memberikan pertanda bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya, sebuah gerbang batu raksasa berdiri dengan megah, tertutup rapat seolah tidak pernah dibuka selama ratusan tahun. Ukiran-ukiran kuno menghiasi permukaannya, menggambarkan kisah tentang seorang kesatria yang memegang pedang petir, bertarung melawan kegelapan yang melahap dunia. Di tengah-tengah gerbang, terdapat sebuah celah sempit, cukup lebar untuk seorang manusia melewatinya, tetapi sesuatu yang tak kasat mata menghalangi jalannya. Arya dapat merasakan energi aneh yang menyelimuti gerbang itu, sebuah kekuatan kuno yang tidak bisa ditembus dengan kekuatan fisik semata. Ia menghunus pedang petir dari sarungnya, berharap bahwa senjata warisan langit ini dapat membantunya membuka gerbang. Namun, begitu ia mengayunkannya, kilatan cahaya biru hanya membentur udara kosong, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menolak kekuatan pedangnya. Tidak peduli seberapa kuat ia mencoba, gerbang itu tetap tak bergerak, seakan menguji kesabaran dan keyakinannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik kabut. Gerbang batu tidak akan terbuka oleh kekuatan semata, pewaris petir. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keyakinan yang tak tergoyahkan yang dapat melewatinya. Arya menoleh, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar yang menghilang dalam kabut. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Apakah ujian ini bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kepercayaan pada dirinya sendiri? Arya menarik napas dalam, mencoba mengendalikan pikirannya yang dipenuhi keraguan. Selama ini, ia selalu mengandalkan kekuatan pedangnya untuk menghadapi musuh, tetapi mungkin inilah saatnya untuk menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda. Ia menutup matanya, membiarkan pikirannya tenang. Dalam keheningan, ia mencoba merasakan kehadiran pedang petir bukan sebagai senjata, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh, pengorbanan yang telah ia lakukan, dan janji yang telah ia buat untuk melindungi dunia dari kegelapan. Hati dan pikirannya menjadi satu dengan tekadnya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melangkah maju tanpa ragu. Gerbang yang tadinya tertutup rapat perlahan-lahan mulai bersinar. Ukiran-ukiran di permukaannya bercahaya keemasan. Energi yang sebelumnya menghalangi jalannya mulai melebur, seakan mengakui bahwa ia telah melewati ujian pertamanya. Begitu ia melewati gerbang, pemandangan di depannya berubah drastis. Ia kini berdiri di sebuah jalan setapak yang dipenuhi dengan pilar-pilar batu besar,
Masing-masing tertulis dengan mantra kuno yang memancarkan cahaya samar. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Arya menegakkan tubuhnya, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dari kejauhan, bayangan besar muncul di antara kabut, mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Ujian berikutnya telah tiba, dan Arya tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menggenggam pedang petir lebih erat, siap menghadapi apapun yang menunggunya di Gunung Surya. Kabut yang menyelimuti Gunung Surya semakin menipis, memperlihatkan sebuah lembah luas yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu raksasa. Suara gemuruh yang tadi terdengar semakin mendekat, menggetarkan tanah di bawah kaki Arya. Ia berdiri tegak, mengamati sekelilingnya dengan waspada, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat. Nafasnya tertahan ketika dari balik kabut, sesosok makhluk kolosal muncul dengan mata berkilau seperti bara api. Makhluk itu adalah Guntur Waja, penjaga Gunung Surya yang telah ada sejak zaman para dewa. Tubuhnya yang terbuat dari batu dan logam berkilauan seolah dipahat langsung dari perut bumi, dengan kilatan listrik yang mengalir di antara retakan di kulitnya. Kedua matanya menatap Arya tajam, seakan menilai apakah sang pemuda layak untuk melanjutkan perjalanannya atau tidak. Pedang petir di genggaman Arya bergetar hebat, seolah merasakan kehadiran kekuatan yang hampir setara dengannya. Siapakah yang berani menginjakan kaki di tanah suci ini? Suara Guntur Waja bergema, berat dan penuh wibawa. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti petir yang mengguncang langit. Arya, meskipun hatinya berdebar kencang, tetap berdiri tegak. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara yang mantap. Aku adalah Arya, pewaris pedang petir. Aku datang untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di puncak Gunung Surya. Guntur Waja menyipitkan matanya. Pedang itu bukan sekadar senjata, melainkan warisan yang membawa tanggung jawab besar. Jika kau ingin mencapai puncak, kau harus membuktikan bahwa kau bukan hanya seorang petarung, tetapi juga seorang yang mampu memahami makna sejati dari kekuatan. Tanpa peringatan, makhluk raksasa itu mengayunkan lengannya, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Arya melompat ke samping, nyaris menghindari hantaman dahsyat tersebut. Pertarungan pun dimulai. Arya melesat ke depan, mengayunkan pedang petir dengan kilatan cahaya biru yang menyambar udara. Namun, Guntur Waja bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Dengan satu pukulan telapak tangannya, ia memantulkan serangan Arya, membuat pemuda itu terdorong mundur. Arya mendarat dengan lututnya menyentuh tanah, terkejut dengan kekuatan luar biasa makhluk tersebut. Kau terlalu mengandalkan kekuatan pedangmu, kata Guntur Waja dengan suara dalam. Pedang petir bukan hanya senjata, melainkan simbol keseimbangan. Jika kau hanya melihatnya sebagai alat untuk bertarung, maka kau tidak layak menggunakannya. Kata-kata itu menusuk hati Arya. Ia telah menjalani perjalanan panjang, menghadapi banyak rintangan, tetapi apakah ia benar-benar memahami esensi dari warisan yang ia bawa? Arya menutup matanya, mengingat kembali semua yang telah ia alami. Pedang petir bukan hanya kekuatan untuk menghancurkan, tetapi juga cahaya yang menerangi kegelapan. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Saat Guntur Waja kembali menyerang, kali ini Arya tidak berusaha melawan secara langsung. Sebaliknya, ia membiarkan aliran energi dari pedang petir menyatu dengan dirinya, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Kilatan petir yang sebelumnya liar kini menjadi lebih lembut, mengalir dengan harmoni di sekitar tubuhnya. Ketika Guntur Waja melancarkan serangan terakhir, Arya tidak menangkisnya dengan kekuatan, tetapi dengan pemahaman. Ia bergerak dengan ringan, membiarkan energi petir membimbingnya. Dan saat ia mengayunkan pedangnya sekali lagi, kali ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Gerakan itu menghentikan Guntur Waja tepat di tempatnya. Sang penjaga mengangguk pelan. Kau akhirnya memahami, katanya, suaranya tidak lagi garang, tetapi penuh penghormatan. Ia melangkah mundur, membuka jalan menuju puncak Gunung Surya. Pergilah, pewaris petir. Rahasia yang kau cari menunggumu di sana. Arya menatap ke atas. Di kejauhan, sebuah kuil kuno berdiri di tepi jurang, bercahaya lembut di bawah sinar matahari pagi. Ia tahu bahwa jawaban yang selama ini ia cari berada di sana. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya,
meninggalkan jejak petir di setiap langkahnya. Langkah Arya semakin mantap saat ia mendekati kuil kuno di puncak Gunung Surya. Bangunan itu berdiri megah, meski terlihat telah melewati ribuan tahun. Pilar-pilar batu yang menjulang tinggi dihiasi dengan ukiran petir yang seakan berkilauan setiap kali cahaya matahari menyentuhnya. Udara di sekitar kuil terasa berbeda, seakan mengandung energi yang tak terlihat namun begitu nyata. Pedang petir di tangannya mulai bergetar, seolah menyadari bahwa tempat ini adalah asal-usul kekuatannya. Saat ia melewati gerbang besar yang terbuat dari emas dan perak, suara lembut memenuhi udara, suara yang tidak berasal dari satu sumber tertentu tetapi seakan menggema dari seluruh penjuru. Engkau telah sampai, wahai pewaris petir. Langkahkan kakimu lebih dalam, dan temukan jawaban yang kau cari. Suara itu tidak terdengar mengancam, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat hati Arya berdebar lebih kencang. Di tengah ruangan utama kuil, terdapat sebuah altar melingkar dengan simbol petir yang terpahat di tengahnya. Di sekelilingnya, patung-patung para kesatria masa lalu berdiri tegap, masing-masing menggenggam pedang yang serupa dengan miliknya. Arya mendekati altar dengan hati-hati, merasakan hawa yang semakin kuat seiring setiap langkahnya. Begitu ia tiba di depan simbol petir, pedang petir bersinar terang, hampir menyilaukan. Tiba-tiba, dari dalam altar muncul sosok berjubah putih dengan mata yang bercahaya bagai bintang di malam gelap. Wajahnya tak tampak sepenuhnya, tetapi suaranya penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Engkau telah membuktikan dirimu, Arya. Kau bukan hanya seorang petarung, tetapi seorang yang mengerti makna keseimbangan. Kini, kau harus mengetahui kebenaran yang telah lama tersembunyi. Sosok itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ruangan di sekeliling Arya berubah. Ia melihat bayangan masa lalu, di mana para kesatria terdahulu bertempur melawan kegelapan yang mengancam dunia. Pedang petir bukan sekadar senjata, melainkan bagian dari kekuatan langit yang diberikan kepada manusia untuk menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Setiap pewaris pedang petir memiliki tugas yang sama, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menuntun. Pedang ini bukan diciptakan untuk perang, tetapi untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Suara itu bergetar di telinga Arya, dan perlahan ia mulai memahami apa yang sebenarnya menjadi takdirnya. Ia tidak ditakdirkan untuk menjadi pejuang yang hanya mengandalkan kekuatan, tetapi seseorang yang membawa perubahan bagi dunia dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kilatan cahaya menyelimuti tubuh Arya, dan tiba-tiba ia merasakan seluruh pengetahuan tentang pedang petir mengalir ke dalam dirinya. Ia bisa merasakan setiap energi yang berdenyut dalam pedang itu, memahami setiap aliran petir yang menyatu dengan darahnya. Ini bukan lagi sekadar warisan dari para leluhur, tetapi bagian dari dirinya yang sejati. Saat penglihatan itu berakhir, Arya kembali berdiri di dalam kuil, namun kini dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Sosok berjubah putih itu menatapnya dengan bangga. Kini kau telah siap, pewaris petir. Pergilah, dan gunakan kekuatanmu dengan bijak. Dunia menantimu, dan cahaya dari langit akan selalu bersamamu. Dengan satu gerakan tangannya, sosok itu menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan kesunyian yang penuh makna. Arya mengangkat pedang petir, dan kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar kekuatan yang mengalir di dalamnya, tetapi sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia menatap langit, melihat awan-awan yang berarak, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan kuil, turun dari Gunung Surya dengan hati yang lebih tenang. Pedang petir kini bukan lagi hanya senjata, tetapi cahaya yang akan membimbingnya dalam setiap langkahnya. Dan meskipun dunia di bawah sana masih penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa selama ada cahaya di hatinya, kegelapan tidak akan pernah menang. Legenda tentang pedang petir sang kesatria akan terus hidup, mengalir dari generasi ke generasi, menjadi simbol harapan dan keberanian. Dan Arya, sang pewaris baru, telah siap untuk menulis kisahnya sendiri, kisah yang akan dikenang selamanya dalam sejarah para kesatria cahaya.